Di balik pintu, tawa suamiku dan mertuaku menghantamku. Mereka merancang perceraian demi menguras hartaku. Detik itu, hatiku membeku. Aku tak menangis, aku bekerja mengamankan asetku. Kini, saatnya mereka membayar. Aku tidak membekukan hati, aku menyelamatkannya dari kehancuran total. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, hujan turun sangat deras di Jakarta. Aku baru saja mendarat dari perjalanan bisnis di Singapura, lebih awal 1 hari dari jadwal seharusnya. Aku ingin memberikan kejutan untuk suamiku, Reno, karena hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Dengan langkah pelan, aku memasuki rumah mewah yang seluruh cicilannya aku yang bayar. Lampu ruang tengah padam, tapi cahaya terang benderang keluar dari celah pintu perpustakaan pribadi di lantai 1. Aku hendak melangkah masuk, namun langkahku terhenti saat mendengar suara tawa yang sangat kukenali. Itu suara Reno, suamiku. Dan di sela tawanya, terdengar suara ibu mertuaku, Lestari. Reno, kamu harus pastikan semua dokumen itu sudah dia tanda tangani sebelum bulan depan. Suara ibu terdengar tajam dan penuh ambisi. Jangan sampai Anjani curiga. Begitu kontrak proyek pelabuhan itu cair, kita langsung ajukan gugatan cerai. Kamu tidak mau kan seumur hidup terjebak dengan wanita kaku seperti dia? Aku mematung. Napasku mendadak sesak, seolah pasokan oksigen di ruangan itu menghilang seketika. Tanganku yang memegang kunci rumah mulai gemetar hebat. Tenang saja, Bu, sahut Reno dengan nada meremehkan yang belum pernah kudengar sebelumnya. Anjani itu bodoh kalau soal cinta. Dia terlalu percaya padaku. Dia pikir aku bekerja keras siang malam untuk masa depan kami, padahal aku hanya sedang memindahkan pelan-pelan aset perusahaannya ke rekening baruku. Dia itu sekadar alat, Bu, sapi perah yang kebetulan punya wajah lumayan. Begitu uangnya habis, aku akan menendangnya dan menikah dengan Bella. Tawa mereka pecah kembali. Suara itu menghantam dadaku lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Aku berdiri terpaku, menatap gagang pintu yang dingin. Selama 5 tahun ini, aku memberikan segalanya. Aku adalah pewaris tunggal perusahaan logistik besar, namun aku selalu berusaha tampil rendah hati di depan Reno, agar dia tidak merasa terintimidasi oleh kekayaanku. Aku bahkan membiarkannya merasa bahwa dialah kepala keluarga yang hebat, padahal akulah yang mengetuk pintu setiap investor sebelum dia datang rapat. Tapi bagaimana dengan rumah ini? Tanya ibu lagi. Jangan sampai jatuh ke tangannya lagi. Rumah ini sudah aman, Bu. Aku sudah memalsukan beberapa tanda tangannya untuk pengalihan hak guna bangunan. Dia terlalu sibuk dengan rapat-rapatnya sampai tidak sadar apa yang dia tanda tangani di atas meja makan. Reno sesumbar. Aku merasakan sesuatu yang aneh terjadi di dalam dadaku. Rasa sakit yang tadi luar biasa mendadak sirna, digantikan oleh rasa dingin yang menjalar ke seluruh pembuluh darahku. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk mata seolah menguap. Hatiku membeku. Benar-benar membeku. Aku tidak membuka pintu itu. Aku tidak akan berteriak seperti istri yang terzalimi di sinetron. Itu terlalu rendah bagi seorang Anjani. Aku membalikkan badan, berjalan perlahan menaiki tangga menuju kamar utama. Setiap langkahku terasa berat namun pasti. Sampai di kamar, aku duduk di tepi tempat tidur. Tanganku masih gemetar, tapi pikiranku mulai jernih secara ajaib. Aku membuka laptop pribadiku, yang selalu kulindungi dengan enkripsi tingkat tinggi. Reno pikir dia pintar, tapi dia lupa bahwa aku adalah lulusan manajemen keuangan terbaik yang pernah ada. Aku mulai memeriksa semua rekening atas namaku. Benar saja, ada beberapa aliran dana mencurigakan. Namun, Reno melakukan satu kesalahan besar. Dia tidak tahu bahwa aku memiliki rekening rahasia yang tidak pernah kusentuh sejak sebelum kami menikah. Semua dividen dari perusahaan keluarga masuk ke sana, bukan ke rekening bersama yang dia kuras. Kamu ingin menguras hartaku, Reno, bisikku pada kegelapan kamar. Mari kita lihat siapa yang akan berakhir di jalanan. Malam itu, aku tidak tidur. Aku bekerja. Aku menarik seluruh likuiditas yang bisa kutarik, tanpa menimbulkan kecurigaan besar di sistem pusat dalam 1 malam. Aku menghubungi pengacara pribadiku, Fikri,
melalui pesan singkat yang terenkripsi. Aku meminta jadwal pertemuan darurat besok pagi-pagi sekali. Semua aset yang sejak awal tercatat sebagai milikku, mobil-mobil mewah atas nama perusahaan, apartemen di pusat kota, dan tanah-tanah warisan ayahku, mulai kupastikan sistem keamanannya. Aku memindahkan semua dokumen penting yang dulu kusimpan rapi di brankas rumah ke dalam tas kerjaku. Brankas itu kini hanya berisi fotokopi dan dokumen sampah yang tidak berguna. Pagi harinya, saat matahari mulai mengintip dari balik gorden, aku sudah siap. Aku mandi, merias wajahku dengan sempurna, dan memakai setelan bisnis terbaikku. Aku berdiri di depan cermin, menatap wanita yang terlihat tenang namun menyimpan badai di dalam matanya. Saat aku turun ke bawah, Reno sudah duduk di meja makan bersama ibu mertuaku. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia yang sedang menikmati sarapan. Anjani, kamu sudah pulang? Kenapa tidak memberi kabar semalam? Reno bertanya dengan wajah pura-pura terkejut yang menjijikan. Dia mencoba mendekat untuk mencium keningku. Aku menghindar dengan halus, berpura-pura merapikan rambut. Aku sampai larut malam dan sangat lelah, jadi langsung tidur. Ada banyak hal yang harus kuselesaikan pagi ini, kataku dengan senyum tipis yang sangat terkendali. Oh, ya sudah. Jangan terlalu lelah, sayang. Ingat, proyek pelabuhan itu sebentar lagi final. Aku butuh kamu fokus di sana, kata Reno sambil tersenyum manis. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta, tapi kini hanya terlihat seperti seringai serigala. Tentu saja, Reno, sahutku singkat. Aku akan memastikan proyek itu mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Ibu mertuaku menatapku dengan pandangan menilai. Kamu kelihatan pucat, Anjani. Apa kamu sedang sakit? Atau jangan-jangan kamu mulai merasa tidak sanggup memegang perusahaan besar? Aku sehat, Ibu. Sangat sehat. Bahkan aku merasa lebih segar hari ini. Jawabku sambil menyesap kopi hitamku. Aku bangkit berdiri, membawa tas kerjaku. Aku melangkah keluar rumah dengan punggung tegak. Reno masih percaya ia memegang kendali atas hidupku. Ia tidak tahu, setiap proyek yang ia banggakan, setiap jabatan yang ia sandang, berdiri di atas pundakku. Selama ini aku hanya berpura-pura menjadi pendukung di balik layar, agar dia bisa bersinar. Dia tidak sadar, jika aku melangkah pergi, seluruh dunianya akan runtuh karena dia sebenarnya tidak punya apa-apa. Saat mobilku keluar dari gerbang rumah, aku melihat ke arah spion. Rumah megah itu terlihat seperti penjara yang baru saja kubuka kuncinya. Aku tak menangis. Aku bekerja. Dan permainan baru saja dimulai. Sambil memacu mobil menuju kantor Fikri, pikiranku melayang kembali ke 5 tahun yang lalu. Saat itu, aku adalah seorang wanita muda yang baru saja kehilangan ayahku. Aku merasa kesepian dan memikul beban perusahaan logistik keluarga yang sangat besar di pundakku yang masih hijau. Lalu, Reno datang. Reno adalah seorang manajer tingkat menengah di salah satu perusahaan mitra. Dia terlihat sangat karismatik, penuh perhatian, dan yang paling penting, dia tampak seperti pria yang mau bekerja keras dari bawah. Dia menceritakan kisah sedih tentang bagaimana dia dikhianati oleh mitra bisnisnya, dan kini sedang berusaha merintis usahanya sendiri. Aku tidak butuh hartamu, Anjani, katanya suatu malam saat kami makan malam di pinggir jalan, sebuah tempat yang dia pilih untuk menunjukkan betapa sederhananya dia. Aku hanya butuh dukunganmu secara mental. Aku ingin kita sukses bersama, dari titik nol. Aku yang saat itu sangat haus akan kasih sayang yang tulus. Langsung percaya. Aku merasa telah menemukan permata di tengah lumpur. Tak lama setelah kami menikah, aku memberikan modal awal sebesar 5 miliar rupiah untuknya membangun perusahaan kontraktor. Aku bahkan menggunakan koneksiku untuk memberinya proyek-proyek kecil sebagai batu loncatan. Namun, setahun setelah pernikahan, retakan-retakan kecil mulai muncul, meski aku menutup mata. Reno sering pulang malam dengan alasan rapat, tapi pakaiannya tidak pernah berbau asap rokok atau kopi kantor, melainkan parfum wanita yang sangat menyengat. Suatu hari, saat aku sedang merapikan laci mejanya, aku menemukan sebuah kwitansi perhiasan berlian senilai ratusan juta rupiah. Aku sangat senang. Kupikir itu kejutan untuk ulang tahunku. Namun, saat hari ulang tahunku tiba, dia hanya memberiku buket bunga mawar dan makan malam biasa.
Perhiasan itu tidak pernah sampai ke tanganku. "Reno, kamu beli sesuatu di toko perhiasan bulan lalu?" tanyaku saat itu dengan nada hati-hati. Wajahnya sempat menegang, tapi dia langsung tersenyum manis. "Oh, itu untuk kado klien besar, Anjani. Kamu tahu kan, dalam bisnis kontraktor, kita harus mengambil hati istri para pejabat agar proyek lancar. Itu investasi." Aku percaya. Bodohnya aku selalu percaya. Lalu ada masalah dengan ibu mertuaku, Lestari. Sejak awal, dia selalu menekankan betapa beruntungnya aku mendapatkan Reno yang sabar menghadapiku yang sibuk bekerja. Setiap kali aku pulang terlambat karena urusan kantor, ibu akan menyindirku di meja makan. "Wanita itu kodratnya di rumah, Anjani. Reno itu suami yang sangat pengertian. Kalau laki-laki lain, mungkin sudah ditinggalkan istri yang lebih mementingkan kertas-kertas laporan daripada melayani suami," ucap ibu sambil menyuap nasi dengan elegan. "Reno biasanya akan menimpali dengan pura-pura membelaku." "Sudahlah, ibu. Anjani kan bekerja untuk kita juga. Meski sebenarnya aku lebih suka kalau dia di rumah saja, dan biarkan aku yang mengurus semuanya." Kata-kata itu membuatku merasa bersalah. Rasa bersalah itulah yang membuatku semakin royal pada mereka. Aku membelikan ibu sebuah rumah di kawasan elit atas permintaannya. Aku membiayai liburan mewah mereka ke Eropa setiap tahun. Aku bahkan memberikan jabatan strategis di perusahaan satelitku untuk sepupu Reno, Bella. Gadis itu selalu bersikap manis dan sangat sopan padaku. Dia sering datang ke rumah, membantuku memilih pakaian, atau sekadar menemaniku mengobrol saat Reno sedang keluar kota. Aku menganggapnya seperti adik sendiri. Hingga suatu hari, sekitar 2 tahun lalu, aku mendapati sebuah foto di akun media sosial tersembunyi milik seseorang yang tidak sengaja muncul di beranda pencarianku. Itu foto Reno dan Bella sedang berpegangan tangan di sebuah resor di Bali. Tanggalnya bertepatan dengan saat Reno bilang dia sedang meninjau proyek di Kalimantan. Saat aku mengonfirmasinya, Reno mengamuk. Dia membalikan fakta seolah-olah aku adalah istri yang posesif dan tidak percaya pada keluarga sendiri. "Kamu menghina sepupuku sendiri, Anjani. Bella itu saudaraku. Kami sedang membicarakan bisnis di sana, karena dia yang memegang data lapangan. Kamu benar-benar sudah gila karena kecurigaanmu," teriaknya saat itu sambil membanting gelas. Ibu mertuaku ikut masuk ke dalam perdebatan. "Tegas sekali kamu menuduh anakku dan keponakanku seperti itu. Anjani, harta telah membuatmu menjadi wanita yang tidak punya hati nurani." Karena tidak ingin konflik berkepanjangan dan merasa mungkin aku memang terlalu sensitif karena kelelahan kerja, aku meminta maaf. Aku bahkan memberikan bonus besar untuk Bella sebagai tanda permintaan maafku. Namun, akar dari segala penderitaanku sebenarnya adalah kebohongan Reno soal pekerjaannya. Suatu sore, aku tidak sengaja bertemu dengan mantan atasan Reno di sebuah acara golf. Pria itu tertawa saat aku menyebut Reno sedang sibuk dengan perusahaan kontraktornya yang sukses. "Kontraktor? Anjani, apa kamu tidak tahu? Reno itu dulu dipecat dari kantorku karena ketahuan menggelapkan dana operasional. Dia itu tidak bisa berbisnis. Semua orang di lingkaran lama tahu kalau dia hanya pandai bicara," ucap pria itu tanpa dosa. Duniaku runtuh saat itu. Aku segera melakukan audit diam-diam pada perusahaan yang dibangun Reno dengan modalku. Hasilnya mengerikan. Perusahaan itu hanyalah cangkang kosong. Semua uang yang kuberikan dialirkan ke rekening-rekening pribadi, dibelikan aset atas nama ibunya atau Bella, dan sebagian besar habis untuk gaya hidup mewahnya yang seolah-olah berasal dari jerih payahnya sendiri. Reno tidak pernah bekerja. Dia hanya bermain peran sebagai pengusaha sukses di depan kolega-kolegaku, menggunakan namaku sebagai jaminan agar orang-orang mau bekerja sama dengannya. Dan yang paling menyakitkan, dia menggunakan uang dariku untuk membiayai hidup mewahnya bersama Bella di belakang punggungku. Aku teringat saat dia merengek meminta rumah ini dibalik nama atas namanya dengan alasan harga diri laki-laki. "Anjani, orang-orang mulai berbisik kalau aku hanya menumpang di rumah istrimu. Tolong, buatkan dokumen yang menyatakan ini rumah kita bersama. Atau setidaknya atas namaku agar aku punya wibawa di depan anak buahku," pintanya dengan wajah memelas setahun yang lalu. Saat itu aku hampir melakukannya. Tapi entah kenapa, naluri bisnisku yang tajam menahan tanganku.
Aku memberikan dokumen palsu yang hanya memberikan hak pakai, bukan hak milik. Namun dengan kop surat dan tata bahasa hukum yang rumit sehingga dia yang tidak paham hukum mengira itu adalah pengalihan aset. Dan sekarang, mendengar percakapan mereka semalam, semuanya menjadi sangat jelas. Mereka tidak pernah mencintaiku. Aku hanyalah sumber dana. Aku hanyalah alat yang akan dibuang setelah mereka merasa cukup menguras habis semuanya. Kita sampai, Bu Anjani, suara sopirku membuyarkan lamunan pahit itu. Aku menatap gedung tinggi di depanku. Kantor Fikri. Aku menarik napas panjang. Pengkhianatan mereka adalah bensin yang membakar semangatku untuk membalas dendam. Reno mungkin berpikir dia sudah memenangkan permainan, tapi dia lupa satu hal. Dia bermain di papan catur yang kubeli, dengan aturan yang kubuat, dan sekarang, aku adalah ratu yang akan memakan rajanya dalam satu gerakan mematikan. Aku melangkah masuk ke dalam gedung dengan senyum yang tidak lagi terasa pahit, melainkan tajam seperti belati. Duduk di ruang kerja Fikri yang dingin dan minimalis, aku menatap deretan map di depanku. Fikri, sahabatku sejak kuliah sekaligus pengacara keluarga yang paling terpercaya, menuangkan kopi pahit untukku. Ia menatapku dengan iba, tapi aku hanya membalasnya dengan tatapan datar. Kamu yakin dengan ini, Anjani? Begitu kita menarik semua dukungan, Reno bukan hanya jatuh, dia akan hancur lebur, ujar Fikri pelan. Itu tujuanku, Fikri. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya berdiri di atas tanah yang amblas. Jawabku tenang. Pikiranku melayang kembali ke kejadian sebulan yang lalu. Itulah momen di mana aku benar-benar menyadari bahwa suamiku bukan sekadar pria yang selingkuh, tapi seorang kriminal yang pengecut. Malam itu, Reno mengira aku sedang menghadiri gala dinner Yayasan Kanka. Namun, acara itu selesai lebih cepat. Aku pulang tanpa suara, berniat memberikan kejutan kecil berupa jam tangan mewah yang sudah lama ia idamkan. Saat aku melewati ruang bawah tanah yang biasanya ia gunakan untuk bermain biliar, aku mendengar suara asing. Suara pria dengan nada berat dan mengancam. Aku tidak peduli istrimu itu siapa. Reno, utangmu di meja judi sudah lewat jatuh tempo. 20 miliar rupiah. Jika tidak lunas dalam 2 minggu, aku tidak keberatan mengirimkan potongan jari tanganmu ke meja makan istrimu yang kaya itu. Aku membeku di balik pilar besar. Jantungku berdegup kencang. 20 miliar? Uang dari mana? Tolong, beri aku waktu. Suara Reno terdengar gemetar, sangat berbeda dengan suara sombongnya di depan kolega bisnis. Istriku sedang mengurus proyek pelabuhan besar. Begitu dia menandatangani pencairan dana cadangan perusahaan bulan depan, aku akan langsung melunasinya. Kalian tahu sendiri, dia punya aset yang tak akan habis 7 turunan. Sabarlah sebentar lagi. 2 minggu, Reno. Tidak lebih. Jangan coba kali melarikan diri, atau ibu dan sepupumu yang cantik itu yang akan menanggung akibatnya, ancam pria itu lagi sebelum terdengar langkah kaki berat meninggalkan ruangan lewat pintu belakang. Aku melihat Reno terduduk lemas di lantai. Dia mulai terisak, lalu tiba-tiba ia mengalami serangan panik yang aneh. Dia mulai menggosok-gosok tangannya dengan pembersih tangan, hand sanitizer, secara berlebihan, hampir seperti orang gila. Aku baru teringat, Reno punya ketakutan yang sangat aneh terhadap kuman dan penyakit menular, sesuatu yang ia sebut sebagai kebersihan kelas atas. Namun malam itu, ketakutannya terlihat seperti kegilaan. Ia sangat takut terlihat kotor, miskin, dan menjijikkan di mata dunia. Itulah fobianya, kehilangan martabat dan kembali ke kubangan kemiskinan yang ia anggap menjijikkan. Tak hanya itu, aku menemukan hal lain yang lebih fatal. Malam setelah pria penagih utang itu pergi, Reno meninggalkan tas kerjanya terbuka di ruang tengah. Di dalamnya, aku menemukan sebuah flash disk kecil. Isinya, skema pencucian uang yang melibatkan perusahaan konstruksi miliknya dengan sebuah yayasan fiktif atas nama ibu mertuaku, Lestari. Mereka menggunakan dana CSR dari perusahaanku untuk membiayai gaya hidup mewah mereka dan menutupi utang judi Reno. Dan yang paling menjijikan, ada rekaman suara percakapan antara Reno dan Bella. Sabar ya, sayang. Suara Reno di rekaman itu terdengar sangat manis. Anjani itu hanya berangkas berjalan kita. Begitu hartanya pindah ke tangan kita akan pindah ke Australia. Dia akan membusuk di sini dengan tumpukan utang yang sudah diataskan namanya.
Mendengar itu, aku tidak marah. Aku justru merasa tercerahkan. Selama ini aku bertanya-tanya mengapa ia begitu gigih memintaku menandatangani tumpukan dokumen setiap malam. Ternyata, ia mencoba menjebakku dalam kasus penggelapan dana agar jika skandal judinya terbongkar, akulah yang akan masuk penjara, bukan dia. Itulah senjataku. Aku memiliki bukti utang judinya pada sindikat ilegal. Aku memiliki bukti pencucian uang yang melibatkan ibunya. Dan aku memiliki rekaman pengakuannya yang ingin menghancurkanku. Anjani, suara Fikri membuyarkan lamunanku. Aku punya semuanya, Fikri, kataku sambil menyodorkan sebuah drive kecil ke arahnya. Di sana ada data utang-utang Reno pada rentenir kelas kakap. Ada juga laporan keuangan palsu yang dia buat. Tapi yang paling penting, ada bukti bahwa dia mencoba memalsukan tanda tanganku untuk pengalihan aset rumah dan tanah. Fikri memeriksa isinya sejenak, wajahnya mengeras. Ini kriminal, Anjani. Dia bisa membusuk di penjara selama 10 tahun lebih dengan bukti-bukti ini. Jangan dulu, potongku cepat. Penjara itu terlalu mudah baginya. Aku ingin dia merasakan penghinaan sosial terlebih dahulu. Aku ingin dia melihat satu persatu pintu tertutup untuknya. Aku ingin dia merasa kotor dan menjijikan, persis seperti ketakutan terbesarnya. Aku teringat betapa Reno selalu membual tentang reputasinya sebagai pengusaha muda sukses. Ia sangat menjaga citranya di majalah-majalah bisnis. Ia akan hancur jika orang-orang tahu bahwa keberhasilannya hanya hasil dari mencuri uang istri dan berjudi di kasino gelap. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Fikri. Kita mulai dari akarnya. Cabut semua dukunganku di proyek pelabuhan. Biarkan dia merasa sudah menang di atas kertas. Tapi saat dia hendak mengambil hasilnya, dia akan menyadari bahwa kertas itu kosong. Aku berdiri, memperbaiki posisi tasku. Aku merasa seperti seorang panglima perang yang baru saja menemukan titik lemah benteng musuh. Reno mengira dia sedang berburu domba yang lemah, padahal dia baru saja masuk ke sarang singa yang sedang lapar. Keluar dari kantor Fikri, aku tidak langsung pulang. Aku menuju bank pusat di mana seluruh rekening pribadiku berada. Sebagai nasabah prioritas, aku langsung disambut di ruangan khusus. Saya ingin menarik seluruh saldo likuiditas dari rekening bersama dengan suami saya, Reno, kataku pada manajer bank yang sudah mengenalku bertahun-tahun. Tapi Bu Anjani, jumlahnya sangat besar. Kami membutuhkan waktu untuk proses verifikasi. Jawabnya ragu. Lakukan sekarang. Dan tolong pindahkan semua aset deposito saya ke rekening pribadi yang baru, yang sama sekali tidak terhubung dengan nama Reno atau perusahaan konstruksinya. Saya juga ingin membatalkan semua kartu kredit tambahan yang dipegang oleh suami saya dan ibu mertua saya. Perintahku tegas. Manajer itu mengangguk patuh. Ia tahu siapa yang sebenarnya memiliki uang di keluarga kami. Reno mungkin sering datang ke sini dan berlagak seperti pemilik bank, tapi akulah yang tanda tangannya memiliki kekuatan hukum atas dana-dana besar tersebut. Setelah urusan bank selesai, aku duduk di mobil, membuka tabletku. Aku mulai meninjau proyek kebanggaan Reno, pembangunan terminal logistik mandiri. Ini adalah proyek yang ia klaim sebagai hasil keringatnya sendiri. Padahal, akulah yang memberikan jaminan perusahaan logistikku agar bank mau memberikan pinjaman modal padanya. Aku mengetik sebuah email kepada Dewan Direksi perusahaan logistikku. Isinya singkat dan padat, batalkan seluruh kerja sama strategis dengan perusahaan konstruksi milik Reno per hari ini. Alasan, temuan awal adanya malpraktik keuangan. Tarik semua alat berat dan personel kita dari lapangan dalam waktu 24 jam. Langkah ini akan membuat proyek Reno lumpuh seketika. Tanpa alat beratku dan tanpa personelku, dia hanyalah seorang pria yang berdiri di atas tanah kosong. Malamnya, aku pulang ke rumah dengan wajah yang tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Di meja makan, Reno dan ibu mertuaku sudah menunggu. Mereka terlihat sangat ceria. Mungkin karena merasa rencana mereka menguras hartaku berjalan mulus. Bagaimana harimu, sayang? Tanya Reno sambil menuangkan air ke gelasku. Aku dengar investor dari Singapura sangat puas dengan presentasimu. Lancar sekali, Reno, jawabku sambil tersenyum tipis. Malah terlalu lancar sampai aku merasa sudah saatnya kita melakukan perubahan besar. Ibu mertuaku menyahut dengan nada manis yang dibuat-buat. Perubahan apa, Anjani?
Apa kamu berniat memberikan Reno posisi lebih tinggi di perusahaanmu? Itu ide bagus. Sudah saatnya suami yang memegang kendali penuh, agar kamu bisa fokus di rumah, dan segera memberi ibu cucu. Aku menahan tawa. Cucu? Mereka ingin aku memiliki anak agar mereka punya sandera tambahan untuk menguasai hartaku? Benar-benar licik. Aku sedang memikirkan tentang efisiensi. Ibu, jawabku tenang. Banyak beban yang tidak perlu dalam hidupku yang harus segera dipangkas. Reno tidak menangkap sindiranku. Dia justru tertawa kecil. Benar itu. Kadang kita harus membuang hal-hal yang menghambat kemajuan kita. Oh ya, Anjani, besok ada dokumen pencairan dana operasional untuk proyek pelabuhan. Kamu tinggal tanda tangan sedikit, ya? Tentu, Reno. Bawa saja ke kamarku nanti malam. Aku akan melihatnya, kataku sambil menyantap makan malamku dengan tenang. Tentu saja aku akan menandatanganinya. Tapi bukan dokumen yang dia inginkan. Fikri sudah menyiapkan dokumen pengganti yang terselip di antara tumpukan kertas itu. Sebuah dokumen pengakuan utang pribadi Reno kepada perusahaanku senilai seluruh aset yang pernah ia curi. Jika dia menandatanganinya tanpa membaca, seperti yang biasa dia lakukan karena dia terlalu malas, dia secara resmi mengakui bahwa dia berutang padaku secara pribadi. Pukul 11 malam, Reno masuk ke kamar dengan map di tangannya. Dia terlihat sangat bersemangat. Ini dia, sayang. Hanya 3 lembar, katanya sambil menyodorkan pulpen padaku. Aku membacanya dengan teliti, berpura-pura memeriksa angka-angkanya. Di lembar kedua, aku menyelipkan dokumen yang disiapkan Fikri. Aku menandatanganinya dengan cepat di bawah cahaya lampu tidur yang temaram. Reno segera mengambil map itu kembali dengan mata berbinar. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja menandatangani surat kematian finansialnya sendiri. Terima kasih, Anjani. Kamu memang istri terbaik, katanya sambil mencium pipiku. Aku merasa jijik, seolah ada ulat bulu yang menempel di kulitku. Begitu dia keluar kamar, aku langsung mengirim pesan ke Fikri. Umpan sudah dimakan. Aktifkan fase kedua. Fase kedua adalah menghancurkan mentalnya secara perlahan. Besok pagi, Reno akan pergi ke kantor dengan harapan besar. Namun dia akan menemukan bahwa semua aksesnya telah dicabut. Ponsel yang ia gunakan, mobil yang ia kendarai, hingga ruangan kantor yang ia tempati, semuanya adalah milikku. Dan aku akan mengambil semuanya kembali, satu persatu. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang mewah ini. Rumah ini akan segera menjadi sunyi. Tawa palsu ibu mertuaku akan berubah menjadi tangisan panik. Kesombongan Reno akan berubah menjadi permohonan yang menjijikkan. Aku tidak merasa jahat. Aku hanya sedang membersihkan hidupku dari parasit. Aku teringat kata-kata mereka di balik pintu malam itu, dia itu sekadar alat. Maaf, Reno, bisikku pada kegelapan. Ternyata alat ini punya tombol penghancur diri untuk penggunanya yang tidak tahu diri. Aku memejamkan mata dan tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam sebulan ini. Esok hari adalah awal dari akhir bagi mereka, dan aku tidak sabar untuk menyaksikan setiap detiknya dari kursi penonton paling depan. Seminggu ke depan, dunia Reno akan mulai runtuh. Dan aku akan tetap berdiri tegak, dengan senyum tipis yang sama, menyaksikan bagaimana seorang pengkhianat belajar arti dari kata kehilangan. Pagi itu, udara di dalam rumah terasa berbeda. Aku sengaja bangun lebih awal, duduk di meja makan sambil menyesap teh melati yang aromanya sangat menenangkan. Aku memperhatikan Reno yang turun tangga dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya terlihat kurang tidur, ada kantung mata yang mulai menghitam di balik kacamatanya yang mahal. Ia tampak gelisah, sesekali memeriksa ponselnya dengan gerakan tangan yang sedikit gemetar. Kamu oke, Reno? Tanyaku dengan nada suara paling manis yang bisa kubuat. Ia tersentak, hampir menjatuhkan ponselnya. Oh, Anjani. Ya, aku oke. Hanya sedikit kurang tidur karena memikirkan detail terakhir proyek pelabuhan. Kamu tahu kan, hari ini ada acara networking gala dengan para investor utama. Aku tersenyum tipis. Tentu saja aku tahu. Itu sebabnya aku sudah menyiapkan kejutan kecil untukmu di kantor nanti. Sebuah penyemangat agar kamu tetap fokus. Reno tersenyum, meski senyum itu tidak sampai ke matanya. Terima kasih, sayang. Kamu memang selalu mengerti.
Setelah ia berangkat, aku memulai permainanku. Senjata pertamaku adalah fobianya. Reno sangat membenci sesuatu yang kotor, kumuh, dan tidak higienis. Baginya, kebersihan adalah simbol kasta. Ia merasa jika ia bersentuhan dengan sesuatu yang rakyat jelata atau berbau sampah, martabatnya sebagai pengusaha sukses akan luntur. Aku mengirimkan sebuah paket tanpa nama ke kantornya. Isinya sederhana, sebuah jam tangan imitasi yang sangat murah, berkarat, dan dibungkus dengan kain perca yang kotor dan berbau busuk. Di dalamnya ada catatan kecil, "Kembalilah ke tempat asalmu, Reno. Bau kemiskinan tidak bisa ditutupi dengan parfum mahal." Fikri melaporkan kepadaku lewat pesan singkat bahwa paket itu sudah diterima. Dari kamera CCTV kantor yang aksesnya masih kumiliki secara rahasia, aku melihat Reno membuka paket itu di ruangannya. Ia berteriak kecil, melempar paket itu ke lantai, dan segera menyemprotkan seluruh botol cairan pembersih ke tangannya hingga kulitnya memerah. Wajahnya pucat pasi. Ketakutan terbesarnya, bahwa masa lalunya yang miskin dan penuh utang akan mengejarnya, kini mulai mewujud menjadi kenyataan psikologis. Malam harinya, acara networking gala berlangsung di sebuah hotel bintang 5 yang sangat megah. Kristal-kristal lampu gantung memantulkan cahaya ke segala penjuru ruangan. Reno berdiri di tengah kerumunan para pengusaha, mencoba terlihat dominan. Ia mengenakan setelan jas seharga puluhan juta rupiah, memegang gelas sampanye dengan gaya yang sangat dipelajari. Aku datang sedikit terlambat, mengenakan gaun sutra berwarna hitam yang anggun namun tegas. Saat aku bergabung dengan kelompoknya, Reno sedang membual tentang teknologi logistik terpadu yang akan ia terapkan di proyek pelabuhan. Teknologi ini akan merevolusi efisiensi distribusi di Asia Tenggara, kata Reno dengan suara lantang, mencoba menarik perhatian seorang investor besar asal Singapura, M.R. Tan. Aku menyela dengan tenang. Menarik sekali, Reno, tapi aku jadi ingat. Bukankah sistem yang kamu maksud itu sangat bergantung pada integrasi data dari perusahaan logistik utamaku? Tadi pagi aku sempat meninjau ulang. Sepertinya ada celah keamanan yang sangat besar dalam protokol yang kamu ajukan. Bagaimana jika data pengiriman itu bocor ke pihak ketiga? Bukankah itu akan menghancurkan reputasi kita? Wajah Reno berubah kaku. Ia tidak menyangka aku akan melontarkan pertanyaan teknis yang memojokkan di depan umum. Selama ini, ia selalu mengandalkan aku untuk menjawab bagian-bagian sulit, sementara ia hanya mengambil bagian kemenangannya. Itu tentu saja tim teknisku sudah mengatasinya. Anjani, jangan khawatirkan hal-hal kecil seperti itu di acara seperti ini, jawabnya dengan tawa yang dipaksakan. Oh, benarkah? Aku menatap M.R. Tan dengan tatapan tajam namun sopan. M.R. Tan, sebagai informasi, perusahaan saya baru saja memperbarui standar audit risiko. Dan sayangnya, proyek yang dikelola Reno saat ini belum memenuhi kriteria tersebut. Kami sedang mempertimbangkan untuk menarik dukungan infrastruktur utama jika masalah ini tidak segera diselesaikan. M.R. Tan mengernyitkan dahi. Benarkah begitu, Madam Anjani? Itu berita yang cukup mengkhawatirkan. Tanpa dukungan infrastruktur darimu, proyek Reno hanyalah sebuah rencana di atas kertas. Reno mulai berkeringat dingin. Ia mencoba memperbaiki keadaan, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa semakin goyah. Aku terus memberikan serangan-serangan kecil melalui pertanyaan-pertanyaan yang terlihat seperti diskusi profesional. Namun, sebenarnya sedang menelanjangi ketidakmampuannya di depan orang-orang paling berpengaruh. Puncak serangan psikologisku terjadi saat aku sengaja menjatuhkan segelas jus jeruk ke lengan jasnya. Oh maaf, Reno, aku ceroboh sekali. Cairan kuning itu membasahi lengan jas mahalnya. Bagi orang normal, itu hanya kecelakaan kecil. Tapi bagi Reno, yang sudah tertekan secara mental sejak menerima paket bau tadi pagi, ini adalah bencana. Ia menatap noda itu seolah-olah itu adalah racun yang mematikan. Jas ini kotor. Ini kotor sekali. Teriaknya dengan nada suara yang sedikit terlalu tinggi untuk acara formal tersebut. Beberapa orang mulai menoleh. Tenanglah, Reno. Itu hanya jus. Kamu bisa membersihkannya di toilet, kataku sambil menahan senyum. Reno berlari menuju toilet dengan wajah yang menunjukkan kepanikan luar biasa. Aku mengikutinya dari kejauhan, memastikan tidak ada orang lain di sekitar koridor toilet.
Saat ia sedang sibuk menggosok lengannya dengan air di wastafel, aku berdiri di pintu toilet pria yang terbuka sedikit. "Kamu terlihat berantakan, Reno," kataku dengan suara dingin yang bergema di ruangan itu. Reno mendongak, menatapku lewat cermin. "Apa yang terjadi padamu hari ini, Anjani? Kenapa kamu mempermalukanku di depan Emertan?" "Aku tidak mempermalukanmu. Aku hanya menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya tanpa dukunganku. Kamu tahu apa yang lucu? Emertan baru saja menerima pesan anonim tentang latar belakang perusahaan konstruksimu yang sebenarnya. Dia tahu tentang utang-utangmu." Reno berbalik, tangannya yang basah gemetar. "Siapa yang mengirimnya? Siapa yang berani?" "Seseorang yang tahu bahwa kamu hanyalah seorang penipu yang bersembunyi di balik nama besarku. Seseorang yang tahu bahwa kamu ingin menceraikanku setelah menguras hartaku." Reno terdiam. Wajahnya yang tadinya pucat kini berubah menjadi abu-abu. Ia menyadari bahwa permainannya sudah terbongkar. Namun, ia masih mencoba menyerang balik secara verbal. "Kamu tidak punya bukti apa-apa, Anjani. Dan ingat, rumah dan beberapa aset sudah atas namaku. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Aku tertawa kecil, suara tawa yang sangat asing bagi Reno. "Kita lihat saja besok pagi, Reno. Malam ini, nikmatilah sisa-sisa kemewahan yang masih menempel di badanmu. Karena besok, jus jeruk ini akan menjadi masalah terkecil dalam hidupmu." Aku meninggalkan toilet itu tanpa menoleh lagi. Di ruang gala, aku melihat ibu mertuaku, Lestari, sedang asyik memamerkan tas barunya kepada istri-istri pengusaha lain. Ia tidak tahu bahwa tas itu dibeli dengan uang yang kini sudah secara resmi menjadi bukti penggelapan dana di meja kerja Fikri. Malam itu, Reno pulang dengan keadaan hancur secara mental. Ia mengunci diri di kamar tamu, terus-menerus mencuci tangannya hingga lecet. Ketakutan akan menjadi kotor dan miskin sudah menguasai pikirannya. Fondasi mentalnya sudah runtuh, dan kini saatnya aku meruntuhkan realitas fisiknya. Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Pagi ini, aku tidak pergi ke kantorku, melainkan langsung menuju kantor pusat perusahaan konstruksi milik Reno. Aku membawa sebuah koper kecil berisi semua dokumen asli yang sudah kusemankan, didampingi oleh Fikri dan 2 orang staf keamanan dari perusahaan logistikku. Di lobi kantor, aku berpapasan dengan Bella. Ia mengenakan pakaian yang sangat mencolok, terlihat sangat berkuasa seolah-olah dialah pemilik gedung ini. Saat melihatku, ia tersenyum sinis. "Wah, Kak Anjani tumben mampir ke sini? Apa kakak ingin melihat bagaimana suamimu bekerja keras mencari uang untuk kalian?" tanya Bella dengan nada mengejek. "Aku kesini untuk menyelesaikan beberapa urusan administrasi, Bella. Sebaiknya kamu juga ikut ke ruang rapat. Ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan," jawabku tenang. "Tentu, Kak. Aku memang selalu ingin tahu bagaimana cara kakak mengelola aset yang sebentar lagi akan menjadi milik Reno sepenuhnya," sahutnya sambil tertawa kecil, lalu berjalan mendahuluiku menuju ruang rapat utama. Di dalam ruang rapat, Reno sudah duduk di kursi kebesarannya. Di sampingnya ada ibu mertuaku, Lestari, yang sepertinya sengaja datang untuk merayakan pencairan dana yang mereka harapkan terjadi hari ini. Mereka terlihat seperti pemenang yang sedang menunggu hadiah utama. "Anjani, akhirnya kamu sampai. Silakan duduk," kata Reno dengan suara yang mencoba terdengar tegas, meskipun matanya masih terlihat merah dan gelisah. "Jadi, Fikri sudah menyiapkan dokumen final untuk pencairan dana proyek pelabuhan? Kita harus segera mengirimkannya ke bank sebelum jam 2 siang. Fikri melirikku, lalu ia meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Reno dengan tidak sabar membukanya. Namun, saat ia mulai membaca lembar demi lembar, wajahnya yang tadi penuh percaya diri perlahan-lahan berubah menjadi kaku. "Apa ini? Fikri, ini bukan dokumen pencairan dana. Ini surat sita jaminan," teriak Reno sambil membanting map itu. "Bukan hanya itu, Reno," kataku sambil melipat tangan di depan dada. "Coba baca lembar terakhir yang kamu tanda tangani tadi malam di kamar tidur." Reno dengan gemetar mencari lembar yang kumaksud. Matanya terbelalak saat membaca isinya. Surat pengakuan utang pribadi, 25 miliar rupiah? Apa-apaan ini, Anjani? Aku tidak pernah menandatangani ini.
Kamu menandatangani itu tadi malam, Reno. Di antara tumpukan berkas yang kamu bawa sambil merengek minta tanda tanganku. Kamu sendiri yang bilang bahwa kamu sudah mengecek semuanya, dan aku tinggal menandatanganinya saja. Ternyata, kamu yang terlalu malas untuk membaca apa yang ada di bawah tanganmu sendiri. Ucapku dengan nada datar namun menusuk. Lestari bangkit dari kursinya dengan wajah merah padam. Anjani, apa yang kamu lakukan pada anakku? Kamu menjebaknya? Ini ilegal. Aku akan melaporkanmu. Silakan, Ibu, jawabku sambil menatapnya tajam. Tapi sebelum itu, mungkin Ibu ingin melihat dokumen di map hijau ini. Ini adalah bukti aliran dana CSR dari perusahaanku yang Ibu gunakan untuk membeli properti atas nama pribadi Ibu di Bali. Itu disebut pencucian uang dan penggelapan, Ibu. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun penjara. Lestari mendadak terdiam. Tubuhnya merosot kembali ke kursi. Wajah sombongnya hilang seketika, digantikan oleh ekspresi ketakutan yang nyata. Bella mencoba ikut campur. Kak Anjani, ini pasti salah paham. Reno melakukan itu semua untuk masa depan kalian. Masa depan kalian berdua. Maksudmu? Potongku sambil melempar sekumpulan foto ke atas meja. Foto-foto itu menunjukkan Reno dan Bella di berbagai tempat mewah, termasuk bukti pemesanan apartemen yang dibayar menggunakan kartu kredit tambahan yang sudah kunonaktifkan pagi ini. Kamu juga terlibat dalam pemalsuan laporan keuangan, Bella. Sebagai manajer operasional di sini, namamu ada di setiap dokumen bodong yang dikirimkan ke bank. Bella pucat pasi. Ia menatap Reno, berharap pria itu bisa melakukan sesuatu. Tapi Reno sendiri sudah tidak berdaya. Ia menatap surat pengakuan utang itu seolah-olah itu adalah surat kematiannya. Anjani, tolong, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Reno mulai meratap. Suaranya pecah. Aku suamimu. Kamu tidak mungkin melakukan ini padaku. Bagaimana dengan reputasi keluarga kita? Keluarga? Kamu menyebut orang-orang yang berencana membuangku setelah hartaku habis sebagai keluarga? Aku berdiri dan mendekatinya. Reputasi ini sudah hancur sejak kamu memutuskan untuk berjudi dan mengkhianatiku. Hari ini, aku sudah menarik semua jaminan perusahaan logistikku untuk proyek ini. Bank sudah membekukan rekening perusahaanmu 10 menit yang lalu. Dan rumah yang kamu banggakan itu? Ternyata dokumen hak milik yang kamu pikir sudah atas namamu itu, hanya dokumen hak pakai terbatas yang berakhir hari ini, karena pelanggaran kontrak. Reno memegang kepalanya, seolah dunianya sedang berputar hebat. Tidak mungkin, tidak mungkin. Semua mobil mewah di garasi rumah itu adalah aset perusahaan logistikku. Sopir-sopir sudah diperintahkan untuk membawanya kembali ke gudang pusat sekarang juga. Kalian bisa pulang naik taksi, jika kalian masih punya uang di dompet, tambahnya dengan dingin. Fikri kemudian menyerahkan surat gugatan cerai. Ini adalah berkas perceraian. Bu Anjani meminta hak asuh penuh atas harga dirinya dan pemisahan harta secara total berdasarkan bukti pengkhianatan dan penipuan yang kamu lakukan. Semua bukti perselingkuhan dan penggelapan sudah kami serahkan ke pihak berwajib sebagai lampiran tambahan. Reno menatapku dengan tatapan hancur. Ia tidak lagi melihat istrinya yang lembut dan penurut. Ia melihat seorang wanita yang baru saja menghancurkan seluruh kerajaan palsu yang ia bangun di atas kebohongan. Kamu benar-benar membekukan hatimu, Anjani, bisik Reno dengan air mata yang mulai mengalir. Tidak, Reno, jawabku sambil berjalan menuju pintu. Aku tidak membekukan hatiku. Aku hanya sedang membersihkan kotoran yang mencoba merusak rumahku. Kamu selalu takut pada kuman, bukan? Nah, sekarang kamu baru saja dibersihkan dari hidupku secara permanen. Aku melangkah keluar dari ruang rapat itu dengan perasaan yang luar biasa ringan. Di belakangku, aku bisa mendengar suara teriakan histeris Lestari yang menyalahkan Reno, dan tangisan Bella yang menyadari bahwa mimpinya menjadi nyonya kaya telah sirna. Saat aku berjalan melewati lorong kantor, beberapa karyawan menatapku dengan bingung. Aku hanya memberikan senyum tipis. Aku tahu bahwa dalam beberapa jam, berita ini akan meledak di kalangan bisnis. Reno akan dikenal sebagai pengkhianat dan penipu, bukan pengusaha sukses. Aku masuk ke dalam mobilku, menarik napas panjang, dan menatap langit kota Jakarta yang mulai cerah. Serangan faktualku telah meratakan segalanya. Sekarang, tinggal satu langkah lagi.
memastikan seluruh dunia tahu bahwa keadilan telah ditegakkan, dan aku akan keluar dari semua ini sebagai pemenang yang bermartabat. Malam itu, rumah mewah yang pembangunannya menguras peluh dan air mataku selama bertahun-tahun tampak benderang. Reno dan ibu mertuaku, Lestari, tetap bersikeras mengadakan acara syukuran atas keberhasilan proyek pelabuhan, meskipun mereka tahu di balik layar semuanya sedang diambang kehancuran. Mereka rupanya masih berharap bisa meyakinkan para kolega dan keluarga besar untuk menyuntikkan dana darurat sebelum berita pembatalan kontrak dari pihakku menyebar luas. Mereka sedang melakukan upaya terakhir yang sangat putus asa, meminjam uang secara sosial dengan menjual nama besarku. Aku memarkirkan mobil di depan rumah, menatap deretan mobil tamu yang berjajar rapi. Di sana ada Arga, sepupu jauhku yang juga seorang pebisnis, ada Wulan dan Salsabila, teman-teman sosialita ibu mertuaku yang mulutnya lebih tajam dari sembilu. Aku melangkah masuk ke dalam rumah. Suara musik klasik terdengar mengalun lembut, bercampur dengan aroma makanan catering mahal yang uapnya memenuhi ruangan. Reno berdiri di tengah ruang tamu, mengenakan jas biru tua yang baru ia beli dari kartu kredit yang, seharusnya, sudah kublokir. Namun, aku tahu dia menggunakan kartu cadangan milik Bella. Saat dia melihatku masuk, wajahnya yang sempat terlihat tegang langsung dipaksakan tersenyum. "Anjani, akhirnya kamu sampai. Mari, berkumpul dengan keluarga besar. Kita baru saja membicarakan betapa bangganya kami padamu," ucap Reno dengan suara yang dikeraskan agar didengar oleh Arga dan tamu lainnya. Aku hanya tersenyum tipis, tidak menyahut. Aku menyapu pandangan ke arah ibu mertuaku yang sedang tertawa bersama Salsabila. Ibu mengenakan kalung berlian yang aku tahu itu adalah hasil penggelapan dana CSR bulan lalu. Ia terlihat sangat angkuh, seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kakinya. "Anjani, kemarilah," panggil ibu dengan nada memerintah. Wulan tadi bertanya, "Kapan kamu akan memberikan Reno kuasa penuh atas divisi logistik pusat?" Katanya, "Reno sudah sangat mumpuni sekarang. Jangan terlalu pelit pada suami sendiri, nak. Harta tidak dibawa mati." Wulan tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan yang dihiasi cincin mewah. "Benar itu, Anjani. Di lingkaran kami, tidak baik kalau istri terlihat lebih dominan daripada suami. Nanti Reno malah merasa tidak dihargai." Aku menarik napas panjang, berdiri di samping meja prasmanan yang penuh dengan hidangan lezat. "Aku setuju, Ibu. Harta memang tidak dibawa mati. Tapi kehormatan dan kejujuran akan selalu diingat orang selamanya." Suasana mendadak hening. Reno mendekatiku, membisikkan sesuatu di telingaku dengan nada mengancam. "Jangan berulah malam ini, Anjani. Jika kamu mempermalukanku di depan mereka, aku tidak akan segan-segan mengungkap rahasia bisnismu yang paling gelap." Aku menoleh, menatap matanya tepat di depan wajahnya. "Rahasia apa, Reno? Bahwa akulah yang membayari utang judimu? Atau bahwa aku tahu kamu selingkuh dengan Bella?" Reno tersentak, mundur selangkah. Namun sebelum ia sempat menjawab, terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras dan berwibawa. Bukan ketukan tamu biasa. 3 orang pria berseragam kepolisian masuk ke dalam ruangan, didampingi oleh Fikri dan 2 orang kurator pengadilan yang membawa berkas dengan segel merah. Semua tamu terdiam. Musik tiba-tiba berhenti karena stafku sudah mematikan sistem suara dari lantai atas. "Selamat malam," ujar salah satu polisi dengan nada tegas. "Kami mencari saudara Reno dan saudari Lestari." Ibu mertuaku langsung berdiri, wajahnya pucat pasi. "Ada apa ini? Ini acara keluarga. Kalian tidak punya hak masuk tanpa undangan." "Kami memiliki surat perintah penangkapan atas nama saudara Reno, atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan penipuan dokumen perbankan. Dan untuk saudari Lestari, kami membawa surat panggilan paksa atas keterlibatan dalam kasus penyelewengan dana yayasan," polisi itu menjelaskan dengan lugas. Bisik-bisik mulai menjalar seperti api di antara para tamu. Wulan dan Salsabila yang tadi memuji-muji Lestari kini menjauh, wajah mereka menunjukkan ekspresi jijik dan ngeri. "Ini pasti salah paham. Anjani, katakan pada mereka ini salah paham," teriak Reno, suaranya melengking karena panik. Ia mulai menunjukkan gejala fobianya lagi. Ia terus menggosok tangannya ke celana jasnya, seolah-olah sedang membersihkan kotoran yang tak terlihat. "Ini bukan salah paham.
Reno, kataku dengan suara yang cukup keras agar terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Semua bukti sudah ada di tangan polisi. Dan bapak-bapak kurator ini di sini untuk menjalankan tugas mereka. Fikri melangkah maju, membuka mapnya. Berdasarkan putusan sela pengadilan atas gugatan yang diajukan oleh Ibu Anjani, seluruh aset di dalam rumah ini, termasuk rumah itu sendiri, berada di bawah sita jaminan. Seluruh perabotan, kendaraan, dan barang-barang mewah yang ada di sini akan didata dan disegel malam ini juga. Apa? Kamu mau mengusir kami di depan semua orang? Teriak ibu mertuaku histeris. Ia mencoba memegang tangan Salsabila untuk meminta dukungan, namun temannya itu menepis tangannya. Maaf, Lestari. Aku tidak tahu kamu terlibat hal semacam ini. Aku harus pergi sekarang, ucap Salsabila dingin, lalu bergegas keluar diikuti tamu-tamu lainnya yang mulai merasa tidak nyaman. Satu persatu tamu meninggalkan rumah. Arga menepuk bahuku sebelum pergi. Kamu melakukan hal yang benar, Anjani. Orang seperti mereka tidak layak berada di lingkaran kita. Kini, di ruang tamu yang luas itu, hanya tersisa aku, Reno, ibu mertuaku, Bella yang baru saja keluar dari dapur dengan wajah ketakutan, pihak kepolisian, dan para kurator. Reno, polisi juga menemukan bukti utangmu pada sindikat perjudian ilegal, lanjut Fikri. Mereka sedang menuju ke sini untuk menagih jika kamu tidak segera diamankan oleh polisi. Kamu tahu kan apa yang mereka lakukan pada debitur yang gagal bayar? Mendengar kata sindikat judi, Reno jatuh terduduk. Ia mulai menangis sesenggukan, sebuah pemandangan yang sangat memuakkan bagiku. Mana Reno yang sombong? Mana Reno yang menganggapku sebagai alat? Para petugas kurator mulai menempelkan segel di televisi besar, di lemari kaca berisi tas-tas mewah ibu mertuaku, dan di pintu-pintu kamar. Mereka bahkan mengambil kunci mobil yang tergeletak di meja. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengemas barang-barang pribadi yang tidak termasuk dalam daftar aset perusahaan. Hanya pakaian dan kebutuhan pokok, ujar salah satu kurator. Anjani, tolong aku ibumu juga. Ishak Lestari, bersimpuh di depanku. Di mana aku akan tinggal? Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ibu punya Reno dan Bella. Bukankah kalian adalah keluarga yang solid saat merencanakan untuk menguras hartaku? Jawabku tanpa emosi sedikit pun. Ibu selalu bilang harta tidak dibawa mati. Jadi, sekaranglah saatnya ibu membuktikannya. Ibu akan hidup tanpa harta tersebut. Polisi kemudian memborgol Reno. Saat borgol itu mengunci pergelangan tangannya, Reno berteriak histeris. Ia merasa borgol itu kotor. Ia merasa polisi itu membawa kuman ke dalam hidupnya yang higienis. Kegilaannya mencapai puncak saat ia mencoba menggigit tangannya sendiri agar lepas dari borgol. Bawa mereka, perintahku pada polisi. Bella mencoba melarikan diri lewat pintu belakang, tapi Fikri sudah menyiapkan petugas keamanan di sana. Ia juga dibawa untuk dimintai keterangan sebagai saksi kunci sekaligus tersangka pembantu dalam penipuan laporan keuangan. Rumah itu kini menjadi sepi. Hanya ada aku dan Fikri di tengah ruang tamu yang dulu kusebut rumah. Aku melihat ke sekeliling. Perabotan mewah yang dulu kupilih dengan cinta kini terasa asing dan dingin. Kamu baik-baik saja, Anjani? Tanya Fikri lembut. Aku merasa merdeka, Fikri. Aku merasa seperti baru saja mengeluarkan duri yang sudah bersarang di dagingku selama 5 tahun. Malam itu, saat aku melangkah keluar dari gerbang rumah menuju mobilku, aku melihat Reno dan keluarganya dimasukkan ke dalam mobil polisi. Lampu biru merah menyala, memantul di kaca mataku. Aku tidak membenci mereka lagi. Kebencian adalah beban, dan aku sudah membuangnya bersama dengan semua sampah yang ada di rumah itu. Aku menyetir mobilku menuju hotel. Besok, aku akan mulai mencari tempat tinggal baru. Bukan tempat tinggal yang besar dan penuh dengan barang mewah hasil tipu daya, tapi sebuah tempat yang jujur. Sebuah tempat di mana aku bisa bernapas tanpa harus mengkhawatirkan pisau di balik punggungku. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Jakarta sedang dalam musim kemarau yang terik. Namun di dalam ruang kantorku yang baru di lantai 30 sebuah gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, udaranya terasa sejuk dan menenangkan. Namaku sekarang kembali bersih. Setelah drama pengadilan yang panjang dan melelahkan, hakim memutuskan perceraian kami secara total. Aku mendapatkan kembali seluruh asetku,
Ditambah dengan kompensasi kerugian yang diambil dari sisa-sisa tabungan tersembunyi Reno yang berhasil dilacak oleh Fikri. Perusahaanku, Anjani Logistik Global, kini berkembang 2 kali lipat lebih besar. Para investor yang dulu sempat ragu kini justru semakin percaya padaku karena ketegasanku dalam membersihkan internal perusahaan. Pagi ini, Fikri datang membawakanku berkas laporan akhir. "Apa kabar mereka?" tanyaku sambil menyesap kopi hitam tanpa gula. Fikri duduk di depanku, membuka iPad-nya. Reno sudah dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Di sana, fobianya benar-benar menyiksanya. Ia harus berbagi sel yang sempit dan kumuh dengan tahanan lain. Kabar terakhir menyebutkan dia sering mengalami gangguan mental karena tidak bisa menjaga kebersihannya. Ia terus-menerus mencoba mencuci tangannya dengan air selokan jika tidak ada air bersih. Benar-benar hancur. Aku terdiam sejenak. Aku teringat bagaimana Reno sangat membanggakan setelan jasnya yang mahal. Sekarang, dia harus mengenakan seragam penjara yang kasar dan kotor setiap hari. Itu adalah karma yang paling tepat untuk seseorang yang menganggap dirinya terlalu suci untuk kemiskinan. Lalu Ibu Lestari dan Bella? Ibu Lestari tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ia mencoba mencari bantuan dari teman-teman sosialitanya yang dulu, tapi tak satu pun yang mau mengangkat teleponnya. Ia bahkan terpaksa menjual beberapa perhiasan imitasi yang sempat ia curi sebelum kurator datang, tapi nilainya tidak seberapa. Sekarang ia hidup dari belas kasihan beberapa kerabat jauh yang juga sering mencacinya karena kasus penipuan itu. Sedangkan Bella, dia masih menjalani hukuman percobaan dan bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan di luar kota. Reputasinya di dunia bisnis sudah habis total. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya sebagai admin, apalagi manajer. Aku mengangguk pelan. Keadilan telah bekerja dengan caranya yang paling puitis. Mereka yang dulu tertawa merencanakan kehancuranku, kini saling menyalahkan di dalam lubang penderitaan mereka masing-masing. Dan proyek pelabuhan itu, tanyaku lagi. Proyek itu sekarang resmi di bawah kendali penuhmu, Anjani. Investor Singapura sangat senang karena manajemennya kini jauh lebih transparan. Minggu depan akan ada seremoni peresmian terminal pertama. Namanya pun sudah diganti, Anjani Unity Terminal. Fikri menatapku dengan penuh kekaguman. "Kamu hebat, Anjani. Banyak wanita yang mungkin akan menyerah atau depresi setelah dikhianati seperti itu. Tapi kamu justru menggunakan pengkhianatan itu sebagai pijakan untuk melompat lebih tinggi." "Karena aku sadar satu hal, Fikri," sahutku sambil berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menghadirkan pemandangan kota Jakarta. "Menangis tidak akan mengubah surat utang menjadi uang tunai. Menjerit tidak akan membuat aset yang dicuri kembali. Satu-satunya cara untuk melawan orang yang ingin menghancurkan hidupmu adalah dengan membangun hidup yang jauh lebih sukses dari yang pernah mereka bayangkan." Aku melihat pantulan diriku di kaca jendela. Aku melihat seorang wanita muda yang tegak, matanya tajam, dan senyumnya tulus. Aku tidak lagi merasa dingin. Hatiku yang dulu sempat kubekukan untuk melindungi diri, kini perlahan mulai mencair. Namun, ia tidak cair menjadi air yang lemah, melainkan menjadi baja yang kuat. Telepon di mejaku berdering. Sekretaris baruku, seorang wanita muda yang sangat cekatan bernama Tania, memberitahu bahwa rapat umum pemegang saham akan segera dimulai. "Baik, Tania. Aku segera ke sana," jawabku. Aku mengambil tas kerjaku, merapikan sedikit blazer putih yang kukenakan, dan melangkah keluar ruangan. Di hari putusan cerai dulu, aku berkata bahwa aku tidak membekukan hati, melainkan menyelamatkannya. Dan hari ini, aku tahu bahwa hati yang kuselamatkan itu kini sudah siap untuk mencintai hidup kembali, namun dengan cara yang jauh lebih bijaksana. Setiap langkah yang kuambil di koridor kantor ini adalah langkah seorang wanita yang merdeka. Tidak ada lagi bayang-bayang Reno, tidak ada lagi sindiran ibu mertua, dan tidak ada lagi pengkhianatan Bella. Aku telah berhasil membersihkan seluruh kuman dalam hidupku. Saat aku masuk ke dalam ruang rapat dan semua orang berdiri untuk menyambutku, aku tahu satu hal, ini bukan sekadar akhir dari sebuah cerita balas dendam. Ini adalah bab pertama dari sebuah kehidupan baru yang dibangun di atas kejujuran, kerja keras, dan harga diri yang tak tergoyahkan. Aku duduk di kursi pimpinan, menatap semua rekan bisnisku dengan rasa bangga. "Mari kita mulai," kataku mantap.
Hidupku adalah milikku sepenuhnya sekarang. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun, untuk alasan apapun, mencoba mengambil kendalinya lagi. Aku telah utuh, aku telah merdeka, dan aku telah menang.